Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kita akan membahas tentang pendeteksi kemacetan berdasarkan jumlah kendaraan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota, saya sendiri, Wahyuning Tiastri Utami dari Universitas Bina Sarana Informatika, Martinus Ademeiden dari Universitas Negeri Surabaya, Della Adelia Salsabila Putri dari Universitas Negeri Semarang, dan yang terakhir ada Lorenza Firda Zaskia dari Politeknik Negeri Madiun. Untuk pokok pembahasan pada presentasi kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga metodologi, yang keempat hasil eksperimen, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk latar belakang, perkembangan jumlah kendaraan berdasarkan jenis kendaraan seperti mobil penumpang, bis, kendaraan berat, dan sepeda motor sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sejumlah 146.858.759 unit. Peningkatan jumlah kendaraan berakibat pada meningkatnya trafik kendaraan di jalan raya. Tapi lebar jalan tidak mengalami penambahan secara signifikan sehingga mengakibatkan kemacetan di jalan kota. Untuk mengatasi penumpukan trafik kendaraan, dilakukan strategi rekayasa trafik agar kemacetan tidak semakin parah. Rekayasa trafik membutuhkan sejumlah data terkait dengan kondisi jalan dan kendaraan. Salah satu faktor penting adalah mengetahui jumlah kendaraan pada suatu ruas jalan dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti berusaha untuk menghasilkan suatu sistem deteksi dan menghitung masing-masing kelas kendaraan menggunakan algoritma YOLO V5. Untuk rumusan masalahnya, berdasarkan uraian latar belakang, peneliti menghasilkan sistem deteksi dan penghitung masing-masing kelas kendaraan dan jumlah totalnya melalui analisis video berbasis algoritma YOLO versi 5. YOLO adalah sebuah algoritma yang dikembangkan untuk mendeteksi sebuah objek secara real-time. Sistem pendeteksian yang dilakukan adalah dengan menggunakan repurpose classifier atau localizer untuk melakukan deteksi. Untuk menandai kendaraan yang telah terdeteksi pada suatu frame dalam video, maka kendaraan yang telah terdeteksi ditandai dengan urutan nomor identitas berdasarkan kelasnya. Untuk metodologi akan dijelaskan oleh Della Adelia. Oke, di sini ada metodologi. Yang pertama, problem scoping. Pada tahap ini, untuk memetakan suatu masalah yang terjadi dengan menggunakan metode 4W. 4W tersebut adalah who, what, where, why. Untuk penelitian ini, ditangani dengan serius untuk mengusulkan sistem deteksi dan penghitungan masing-masing kendaraan dengan jumlah yang sudah ditentukan totalnya melalui analisis gambar berbasis algoritma YOLO 5.5. Yang kedua ada data acquisition. Pada tahap ini, penelitian menggunakan data berupa gambar yang berupa gambar mobil, motor, dan kendaraan berat. Untuk memperoleh dataset penelitian menggunakan media website yang menyediakan banyak dataset, yaitu kaggle.com. Kemudian, yang ketiga, di sini ada data exploration. Pada tahap ini, data yang didapat dari situs Kaggle akan diolah dan dilakukan clustering data menjadi 3 kelas, yaitu kelas sepeda motor, mobil, dan kendaraan berat. Nah, pada tahap ini, dataset yang didapatkan dari Kaggle akan di jumlah masing-masing kelas terdapat 100 gambar dengan format JPG. Kemudian yang keempat ada modeling. Pada tahap modeling menggunakan computer vision untuk metode algoritma yang digunakan adalah YOLO 5.5. Kemudian
Pada tahap ini juga merupakan salah satu bagian dari artificial intelligence computer vision. Adalah salah satu teknologi yang memungkinkan komputer untuk melihat dan mengenali objek yang akan dideteksi di sekitar layaknya seperti manusia dan kendaraan tersebut. Untuk metode atau algoritmanya sendiri yaitu YOLO tadi menjadikan sebagian proses mendeteksi objek sebagai masalah regresi tunggal yang memproses langsung dari piksel gambar hingga koordinat data pembatasan dan probabilitas kelas. Kemudian yang kelima ada metode evaluation. Dalam metode evaluation ini digunakan mean average precision. Di sini mean average precision adalah metrik populer dalam mengukur akurasi deteksi objek seperti RCNN, Vector, RCNN, SSD, dan lain-lainnya. Average precision menghitung nilai average precision untuk nilai penarikan lebih dari 0 hingga 1. Kemudian yang terakhir ada deployment. Pada tahap deployment ini menggunakan Flash sebagai platform untuk tampilan website atau aplikasinya. Nah, Flash sendiri di sini berfungsi untuk kerangka kerja aplikasi dan tampilan dari suatu web tersebut. Dengan menggunakan Flash dan bahasa Python, pengembangan dapat membuat sebuah web yang terstruktur dan dapat mengatur behavior suatu web karena tidak memerlukan suatu alat atau pustaka tertentu dalam proses penggunaannya. Kemudian, untuk hasil eksperimennya, pada penelitian ini menggunakan data tren yang telah dilatih menggunakan dataset Citra di mana terdapat sebanyak 300 data yang dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas motor, kelas mobil, dan kelas kendaraan berat. Dengan masing-masing kendaraan tersebut berjumlah 100 kendaraan. Pada penelitian ini menggunakan confusion metric yang digunakan sebagai basis untuk mengukur performa pengujian model terhadap dataset tersebut. Nah, confusion matrix sendiri digunakan untuk membandingkan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem model. Berikut hasil confusion matrix dengan normalitas berdasarkan jumlah elemen atau kelas. Bisa dilihat gambarnya di samping. Kemudian hasil eksperimen berdasarkan kurva. Ini precision yang mengalami penurunan untuk kendaraan berat dan roda 2 sebesar 0,995, untuk roda 4 sebesar 0,939, dan untuk seluruh kelas sebesar 0,976 dengan nilai MAP sebesar 0,5. Nilai precision ketika mengalami penurunan pada 3 kelas tersebut, yaitu kendaraan berat, roda 2, dan roda 4, memiliki selisih yang sangat tipis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Martin. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang eksperimen menggunakan F1 Confidence Curve. Jadi pada tahap grafik di gambar berikut dijelaskan bahwasanya F1 Curve mengalami kenaikan kurang lebih sekitar 0,9 dan mengalami puncaknya secara confident sebesar kurang lebih 0,9. Setelah mengalami penurunan nilai F1 score sebesar kurang lebih 0,98. Lalu nilai F1 ini terdiri dari 3 kelas itu sendiri, yaitu kendaraan berat, roda 2, dan roda 4. Lalu dan terdapat alkelas ini totalnya adalah 0,99 dari 0,905. Next. Lalu di sini ada Precession Confidence Curve tadi. Nah, kalau berdasarkan grafik ini kita bisa dijelaskan bahwasanya kurva mengalami kenaikan pada nilai precision kurang lebih sama, yaitu 0,9, dan semakin ke puncak mendekati nilai confidence yaitu sebesar 1. Jadi semakin tinggi nilainya, semakin akurasi tingkatnya semakin bagus juga. Tetap sama kelasnya. Lalu di sini ada recall confidence curve. Seperti namanya recall. Nah, grafik di sini kita lihat bahwasanya konstan dan mulai mengalami penurunan pada nilai recall sebesar kurang lebih 0,98. Seperti itu. Lalu di sini adalah tabel beberapa grafik MAP. Bisa kita lihat mulai dari tren atau box loss, tren object loss. Nah, untuk di sini bisa kita jelaskan bahwasanya tren box loss-nya itu mengalami penurunan. Jadi semakin kecil tingkat untuk
objek yang tidak terdeteksi mungkin dari box, ada juga objek data trend yang kelas yang loss itu semakin kecil. Nah, sedangkan untuk matrix precision-nya kita lihat di sini bahwasanya udah menyentuh rata-rata hampir nilainya itu 1 kurang lebih. Lalu ada matrix recall, yaitu rata-rata ada di 1.0. Nah, untuk validasinya sendiri di sini kurang lebih sama untuk data trend-nya, yaitu ditentukan di poin 0,02 rata-rata dari penentuan box loss, object loss, class loss, lalu pada metrik bisa kita lihat di sini validasinya dibantu oleh MAP bahwasanya mendapatkan poin rata-rata di atas kurang lebih 1.0 seperti itu. Next. Nah, berikut adalah hasil training dan validasinya. Bisa kita lihat bahwasannya untuk bounding box yang berwarna pink itu menunjukkan bahwasannya itu adalah kendaraan roda 2. Lalu yang bounding box berwarna merah itu adalah kendaraan kendaraan berat. Lalu yang bounding box berwarna oranye itu adalah pendeteksi untuk kendaraan roda 4. Seperti itu. Bisa kita lihat beberapa dari gambarnya juga sudah membaik. Mungkin bisa dilanjutkan Saudara Lorenza. Pada gambar slide sebelumnya itu merupakan hasil deteksi gambar menggunakan label dan hasil perhitungan jumlah kendaraan yang terdeteksi. Berdasarkan hasil training, perhitungan jumlah masing-masing kendaraan dapat dilakukan pada mobil, motor, dan truk. Disimpulkan bahwa hasil akurasi didapat berdasarkan hasil deteksi dan perhitungan yang didapat dari dataset yang telah diambil. Pada saat pendeteksian, deteksi terhadap objek mobil, truk, dan sepeda motor tidak terdapat masalah karena sesuai dengan ukuran bounding box dan label yang tertera juga tidak terdapat masalah. Kemudian berikut ini merupakan desain UI/UX dari pendeteksi kemacetan menggunakan computer vision dengan algoritma YOLO V5. Berikut ini merupakan button-button yang digunakan untuk menampilkan gambar dan juga untuk menampilkan hasil counting dari perhitungan motor, truk, dan mobil. Pada desain UI/UX di slide sebelumnya, terdapat platform menu source untuk meletakkan objek video untuk mendeteksi benda bergerak seperti mobil, motor, dan kendaraan berat. Kemudian juga terdapat tombol start dan down untuk memulai dan mengakhiri kerja aplikasi. Kemudian terdapat juga block counting untuk menghitung jumlah kendaraan dengan masing-masing terdapat indikasi objek gambar mobil, motor, dan truk. Kemudian untuk kesimpulan, pesatnya peningkatan jumlah kendaraan berakibat pada meningkatnya trafik kendaraan di jalan raya. Di sisi lain, lebar jalan tidak mengalami penambahan secara signifikan sehingga mengakibatkan kemacetan di jalan terutama di dalam kota. Untuk menghitung atau mengatasi penumpukan trafik kendaraan perlu dirumuskan strategi rekayasa trafik agar kemacetan tidak semakin parah. Rekayasa trafik membutuhkan sejumlah data terkait dengan kondisi jalan dan kendaraan. Salah satu faktor penting adalah mengetahui jumlah kendaraan pada suatu ruas jalan dari waktu ke waktu. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan sistem deteksi untuk dan penghitung masing-masing kelas kendaraan dan jumlah totalnya melalui analisis video berbasis algoritma YOLO versi 5. Berdasarkan hasil dari sistem, didapatkan sistem mampu mendeteksi objek dengan ukuran bounding box yang sesuai dan label, serta nomor identitas gambar yang sesuai dengan kelas. Untuk akurasi MAP sendiri, yaitu yang dihasilkan sebesar 0,5 sampai 0,95. Untuk saran dari penelitian ini, berdasarkan yang ditulis oleh penulis, memberikan beberapa saran untuk penelitian di masa depan, yaitu untuk memperbanyak data pada setiap kelas yang akan digunakan untuk data training, guna untuk memaksimalkan tingkat akurasi model WIX. Kemudian, tampilan antarmuka atau desain UI/UX bisa dikembangkan kembali menjadi lebih menarik dan lebih banyak button yang digunakan.
Oke, terima kasih kepada rekan-rekan anggota kelompok 6 yang sudah menjelaskan hasil proyek akhir dari kelompok 6. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.